ada yang dibakar, diambil energinya, ya. Kemudian yang di atas ada 3R. Nah ini yang penting ya 3R mungkin ya. Jadi ada yang di bawah itu recycle. Recycle itu artinya barangnya diolah lagi jadi barang yang lain. Ya, dengan sampah tadi diolah lagi jadi digunakan barang lain. Kalau reuse itu digunakan kembali. Misalnya teh botol gitu ya. Itu kan kalau sudah ini dikumpulkan balik lagi ke asalnya, ke pabriknya dicuci lagi, diisi lagi gitu. Itu termasuk reuse. Kalau reduce mengurangi penggunaan ya. Misalnya tadi tas belanja. Ya, kalau di supermarket siapa yang bawa tas belanja di sini? Siapa yang masih minta plastik? Ya, itu termasuk membawa tas belanja termasuk reuse, dan itu di puncak piramid. Awalnya harus reuse dulu. Ya, percuma kalau kita recycle tapi sampahnya kita produksinya kita biarkan meningkat terus. Gitu ya. Oke, 2 film yang berikutnya ini tetap film ya. Itu ide-ide kreatif ya mengenai bagaimana sampah beberapa lah sampah padat maupun pengolahan air itu bisa dilakukan ya, dan ini agak berkaitan dengan arsitektur. Silahkan Mbak, yang hi-fi dulu. Ya, itu tadi bata dari limbah pertanian, kulit jagung, ya. Kemudian diproses, dipadatkan. Ya, kalau di Amerika kan namanya ladang jagung itu luasnya sekecamatan gitu, punya satu orang sekelurahan gitu ya, jadi gede-gede ya, jadi limbahnya kan banyak. Ya, maka cukup bernilai ekonomis ya, kemudian untuk dipikirkan dia digunakan untuk limbahnya itu, walaupun sebenarnya tidak menjadi limbah sekali ya, maksudnya alam pun bisa memprosesnya, tapi kemudian kita memikirkan juga ternyata bisa untuk dibuat bata ya, dan ini sudah dibangun dan sudah decomposted juga, jadi sudah lenyap juga gitu, artinya bisa diurai gitu ya, batanya itu. Jadi bangunan itu bisa lenyap gitu ya, jika kita inginkan. Nah yang kedua ini bicara mengenai bagaimana grey water ya.
tangani. What matters to you is exactly that boundary condition where the... Architect Maria Paz Gutierrez is a woman on a mission. Can you show me a bit of what you're working on? Sure. Not just to mentor a new generation of students here at the University of California, Berkeley, but to design a new generation of affordable, sustainable building technologies aimed at conserving an increasingly precious resource, water. So this research began by trying to address a very key environmental and socioeconomic and cultural issue that we face today, which is the issue of water scarcity around the world. Right now, an average family of 4 in the U.S. uses more than 250 gallons of clean water per day. Most of it goes right back out to the sewer. More than half of that is so-called gray water. Gray water is all the water that we have used for activities with the exception of water from toilet flushing and in some parts of the world also the water from kitchen sinks. Well, some of them are like shifted this way a little bit. With support from the National Science Foundation, this team is working to develop solar panels like these, designed to mount on the side of a building and take gray water recycling to a new level. And they're designed to be multi-purpose too. The water that flows through them will be heated by the sun during the day and then circulate through the building to warm it when it's cold. Here you see we will collect the gray water through the day. It's filtered and then it's brought into these facades within a panel. It's warmed through the day and then we reuse it to pass it under the slabs of the floors and then use it as thermal energy. The key is photocatalytic disinfection technology. Glass surfaces inside the panels, which can look like spheres or louvers, are coated with nanoparticles that chemically react to sunlight. The process generates molecules called OH radicals that kill microbes like E. coli. The processed gray water isn't clean enough to drink, but fine for flushing toilets or washing clothes. Many people considered water in the 21st century to be an equivalent of oil in the 20th century. Environmental engineer Slav Hermanovich and his students are building panel prototypes that they test in the lab and also outdoors. Instead of using water only once, and that's the norm in pretty much all developed world, we want to use it at least twice. And in this way, we can cut the water demand, we can use solar energy, which is free, and we can also potentially capture that energy for other usage. Gutierrez says this technology could be ready for commercialization within the decade at a price point that would be practical for use in water-stressed areas all around the globe. The end user will benefit because we'll pay less money in electricity, in the water usage. The city will have savings because you'll have less water to treat. The environment will benefit because we're not going to be contaminating aquifers. So there are advantages that work across scales, from the local to the global scale. Engineering sustainable communities using the energy of the sun to conserve water and generate power. We can all take a shine to that. For Science Nation, I'm Miles O'Brien. Ya, ini menarik ya. Jadi grey water itu tidak hanya dibersihkan lagi, digunakan untuk nyiram. Ya ternyata grey water kalau jadi clean ini ya, seperti yang di sini bisa untuk mencuci ya, mencuci piring, mencuci baju bisa, tapi tidak bisa diminum, gitu. Tidak drinkable gitu ya. Tapi kalau dimasak saya nggak tahu, harusnya bisa balik lagi gitu ya. Kalau mereka kan keran tuh memang air keran bisa diminum ya. Nah kalau kita lihat tadi, kita dengar satu orang di Amerika satu hari membutuhkan berapa liter? 250-an ya. 250 atau 50 saya dengarnya ya. 250 liter per hari. Nanti Anda cek di rumah ya. Yang punya rumah yang ada meteran, kalau ngekos
susah ngeceknya ya. Tapi yang punya rumah ada meteran, coba cek sebulan pakai berapa, kan ada tuh tagihan dan sebagainya. Bagi sekian orang, bagi sekian hari, kira-kira berapa? Berapa kira-kira satu orang Indonesia? 300 liter? Itu rendam di bathtub itu ya. Ya, berapa standarnya? Ya, saya rasa jauh di bawah Amerika tadi 250 ya. Kita mungkin cuma di sekitar di bawah 50. Ya. Coba nanti lihat ya. Kemudian yang pertama tadi itu kan, oh udah ya, saya udah cerita. Baik Mbak, slide-nya. Nah, kita akan bicara sebenarnya mengenai air dan limbah ya. Limbah padat dan limbah yang ke perairan ya. Jadi kalau kita lihat kita ini kan menggunakan arsitek lah ya, sebagai arsitek ya, Anda itu menggunakan listrik, menggunakan air dan sebagainya ya untuk mensuplai kegiatan di permukiman ya. Nah, kita nyebutnya kita menghasilkan produk sampingan selalu ya. Teknologi manusia itu dalam input output gitu kan selalu ya. Kalau mungkin di TPB Anda diajarkan ada proses, ada input, ada output, ada produk sampingan. Nah, produk sampingan ini kita ini ada yang berguna, ada yang, dan selain ada yang berguna pasti ada limbahnya. Gitu ya. Beda dengan proses di alam. Proses di alam yang tadi disebut ya di film pertama, tidak dikenal istilah limbah di alam itu. Semuanya itu pas diurai, ya pas yang mengurai. Kalau kita limbahnya banyak tadi seperti tadi ya, tapi misalnya di sungai itu kalau kita cemarkan sebenarnya ada bakteri yang bisa mengolahnya ya, mengurainya limbah-limbah itu. Tapi kalau terlalu banyak, dia membutuhkan oksigen. Jadi ada istilah BOD, biological oxygen demand. Artinya kebutuhan oksigen biologis untuk bakteri itu mengolah. Gitu. Tadi disebutkan ada dead zone. Dead zone itu sebenarnya kenapa ikan mati di sana, hewan-hewan mati di sana karena oksigennya habis. Dipakai bakteri itu, diambil bakteri itu untuk mengolah limbah yang ada masuk ke sana. Gitu ya, makanya ada dead zone ya. Nah, jadi kalau kita bicara limbah, biasanya kita nggak ada gambarnya ini alam, tapi gambarnya ya produk buatan kita ya, kota dan sebagainya. Gimana nih? Oke. Oh ya. Nah, ini bayangkan rumah Anda ya. Anda kan rumah pakai listrik buat penerangan, alat rumah tangga, kemudian air untuk mandi dan cuci, satu rumah aja. Ya, saya ingin Anda tidak hanya tahu, tapi bisa mengaudit diri Anda sendiri. Ya, seberapa Anda misalnya tadi pakai air, ya, untuk air aja deh, listrik nggak usah. Pakai air, ya, supaya punya kesadaran. Ya, sehari itu butuh berapa air, gitu ya. Nanti lebih jauh lagi kalau Anda bisa memikirkan untuk menguranginya gimana. Ya, satu, mungkin ada yang berlebih ya, dikurangi dulu. Kemudian kalau tadi seperti cerita orang Amerika, di mereka concern untuk air dipakai 2 kali. Sedapat mungkin air yang mereka sudah jernihkan itu akhirnya nanti kepake 2 kali. Pakai 2 kali itu artinya setelah dipakai pertama jadi grey water, diolah lagi, dipakai lagi. Bisa untuk tadi yang nyuci mobil, siram tanaman gitu. Jadi jangan pakai air yang masih bersih ya. Itu mereka mikirkan itu karena
kebutuhan air mereka sudah sangat besar. Ya, nanti Anda coba lihat mengenai air ya. Satu, minggu depan saya tanya kebutuhannya berapa ya. Di rekening PDAM-nya ada itu berapa meter kubik, bagi jiwa di rumah Anda. Ya. Bagi sama harinya. Ini masa operasional bangunan, ya, masa operasional bangunan. Jadi pilihan untuk pakai shower atau pakai bathtub itu kan akhirnya Anda wujudkan. Kalau nggak ada bathtubnya nggak ada kebutuhan air sebanyak itu satu orang mandi, gitu ya. Kalau pakai bak air sama shower, hematan mana? Bak mandi gitu, sama shower. Shower ya. Bak mandi itu segini, cek, sepertiga, ini sepertiganya ke dinding, sepertiganya jatuh ke lantai. Gitu. Apalagi sambil merem, kalap ya, gini. Gitu. Ya, jadi mencuci mobil juga demikian. Ya. Jadi mencuci mobil menggunakan selang yang tanpa spray gitu ya, jadi spray gun gitu. Jadi cuman dikocorin selang gitu, itu boros. Tapi kalau di tempat cuci mobil kelihatannya tuh airnya penggunaannya banyak gitu ya, tapi itu sedikit. Nah, dia pakai tekanan, dikabutkan, kemudian kabutnya itu bertekanan, itu yang membersihkan, ya, sehingga kotorannya bisa rontok. Ya, ini masa operasional. Jadi sebenarnya masa operasional tergantung pada desainnya gimana gitu ya. Rumah itu tadi ya, fasilitasnya seperti apa. Listrik juga begitu. Kalau Anda desainnya memang kurang memperhatikan pemanfaatan penerangan alami, ya ke operasionalnya yang berat gitu ya. Jadi kembali kita lihat, ini penting sekali arsitek untuk memahami ini ya. Nah, limbah rumah tangga ya. Kalau tadi air dan energi dan listrik, satu rumah saja ya, ada limbah organik. Dari mana? Dari dapur biasanya ya. Dan non-organik. Non-organik itu sampah-sampah plastik, kertas, ya. Yang organik itu sisa makanan. Ya, saya di rumah paling kesel kalau anak saya itu pesen lapar mata mungkin ya, lihatnya di GoFood gitu ya, pesen tapi nggak bisa nakar, jadi cuma makan separuh. Kenyang gitu, tapi nggak bisa dipaksa ya. Kalau dipaksa tuh kayak mau nangis gitu. Ayo habisin gitu ya. Udah kayak mau nangis, ya udah nggak ada makan gitu kan. Terus ya itu limbah ya. Jadi ini penting ya. Kemudian ada limbah cair ya. Limbah cair itu dari dapur, dari kamar mandi dan WC gitu ya. Ini ada grey water, ada black water ya. Karena grey water itu kira-kira dari wastafel, shower, apalagi cuci piring itu grey water. Tapi kalau black water ya dari kloset, ya itu lain lagi penanganan. Limbah lain itu ada air hujan. Kenapa ini limbah? Air hujan kenapa limbah? Ya. Kenapa jadi limbah? Ya karena tadinya itu lapangan kosong, tanah kosong, air hujan jatuh langsung masuk tanah. Tapi begitu Anda buat bangunan di sana, ada perkerasan, ada atap dan sebagainya, air itu nggak masuk ke tanah, tapi masuk ke saluran-saluran, Anda buang ke drainase kota jadi limbah. Jadi artinya dia harus ditanggung. Ya. Tanaman juga begitu, ya. Tanaman sekedar pruning aja, ya, merapikan tanaman itu menghasilkan limbah, ya. Limbah yang ini limbahnya lebih masih baik ya, tapi maksudnya tidak mengganggu, dia bisa diolah oleh alam ya. Tapi itu juga limbah. Kemudian ada limbah ke udara ya. Nah, yang 3 di atas ini masuk ke daratan dan perairan ya, badan air gitu ya. Nah, itu kalau satu rumah ya, kalau satu rumah limbahnya aja
Berapa sih satu orang itu? Nah, nanti yang kedua ya, Anda cek limbah yang Anda hasilkan dalam sehari itu apa saja. Ya, minggu depan saya tagih, saya tanya aja di kelas ya. Apa sih yang Anda hasilkan, limbah yang Anda hasilkan gitu ya. Kegiatan apa aja misalnya ya. Apakah Anda masih pakai tas plastik? Apakah Anda masih pakai gelas kertas ya? Apakah Anda kalau beli minuman bawa botol sendiri? Gitu ya. Nah, coba ya nanti lihat itu. Kemudian yang saya ingin dengar kemudian adalah kemungkinan-kemungkinan untuk menguranginya di mana gitu ya. Misalnya, oh kalau gitu belanja pakai tas sendiri, itu ya. Kalau ke sekolah, ke kampus, bawa botol minum diisi ulang, gitu. Misalnya itu, ya. Karena pengalinya begini kira-kira ya, kalau satu orang sekian, satu rumah sekian, satu kecamatan sekian, lalu satu kota sekian besarnya timbulan sampahnya. Ya. Kita lihat ya. Oke, ini belum sampai situ, tapi ini kira-kira sudah dijelaskan di kuliah awal-awal tentang siklus air. Tapi kira-kira sumber air kita itu dari sinilah, ya. Satu dari sungai, ya kan? Dari sungai atau danau kita ambil airnya, sumber air, ya. Kita mencoba tapping dari siklus air yang ada kita ambil set, gitu. Kita tarik, kita pompa, gitu ya. Dari sungai, bendungan, gitu ya. Misalnya kota Jakarta itu salah satu sumber airnya dari mana? Waduk? Waduk mana? Iya, Waduk Jatiluhur. Benar. Gimana ngambilnya? Hah? Pipa. Sungai ya, namanya? Sunter. Oh. Ciliwung sungai itu. Nah, di samping tol itu ada ya. Apa namanya? Citarum, kanal Citarum ini, kanal ya, bukan sungai Citarumnya, tapi kanalnya, ya. Itu diambil dari Jatiluhur. Kalau naik tol lihat di kilometer 52 atau 49 gitu. Ya. Itu Anda kelihatan ada kanal gitu ya. Dan dari kalau kita ke Jakarta dari sini ke sana, terus habis itu sejajar dengan jalan tol sampai ke Jakarta. Akhirnya lewat sana. Ya. Kemudian sumur ya, kita ambil dari sumur, baik sumur dangkal. Sumur dangkal itu kira-kira sampai berapa ya? 12 meter gitulah. Ya, 12 meter pakai timba. Kalau di Jakarta nimba itu bisa sampai jauh banget ya. Tapi yang disebut sumur dangkal biasanya sumur gali itu. Ya, kemudian ada sumur dalam itu kira-kira sampai 100 meter lah. Gitu. Ya, itu udah pakai jet pump kalau ngompak gitu ya. Kemudian ada sumur artesis, itu 200 meter ke bawah dalam. Itu kalau ngebor sampai sana, Anda bor, airnya mencar sendiri ke atas. Jadi bertekanan, airnya bersih sekali dan sebagainya. Ya, siapa yang boleh mengakses ini? Sebenarnya ada aturannya karena berbahaya kalau banyak yang mengakses air artesis. Ya. Oke, ini sumber kita, jadi kita harus sadar ya, kita hanya bisa tapping dari sini, gitu ya. Nah ini prosesnya ya untuk dapat air bersih di rumah Anda itu bukan main ya, energinya untuk menghasilkan mengolah air supaya layak untuk keperluan rumah tangga ya. Oke, ini anak-anak TL nih yang anunya ya, tapi intinya ada sedimentasi, ya, ada filtrasi, ya, penyaringan supaya airnya bersih di sini. Oke, ada kimia-kimia ya di sini.
Oke. Nah, lalu yang penting kemudian bagaimana kita memanfaatkan cara kita mengolah lahan. Nanti ini arsitek nih ya. Dalam mengolah lahan itu, mengolahnya itu tidak justru mengurangi cadangan, mengurangi masuknya air ke dalam tanah sehingga menjadi cadangan untuk tadi kita ambil. Kan kita mau ngambil nih, ngambil sumur ya, lewat sumur atau lewat sungai. Tapi kalau kita ambil terus makin meningkat kan makin berkurang. Sedangkan kita membangun itu cenderung tidak mendukung ya tidak menjaga, tidak memelihara simpanan air yang ada di bawah tanah, ya, yang masuk ke tanah. Intinya begitu. Nah, ini ada beberapa contoh ya bagaimana praktek manajemen air hujan sebenarnya, ya, air hujan, stormwater, ya. Itu kalau kita lihat ya, jadi ini jarang kita lihat di kita ya. Jadi penampang kayak begini ini, kalau kita lihat ini ya air itu mengalir ke sini, bagian cekungan begini, kemudian ada daerah di sini dengan konstruksi khusus ya, biasanya bukan tanah tapi dia berpori ya, misalnya kerikil dan sebagainya ditaruh di sana ya, sehingga di sini air akan mengumpul di sini kemudian masuk ke dalam tanah ya. Untuk kelebihannya ada drain sistemnya ya, jadi kalau berlebih dia ada yang juga masuk ke saluran kota. Kemudian kita lihat lagi, kalau di kita air itu suruh tertib, ya, dari jalan perkerasan masuk ke got yang keras juga, dari ya kalau kita lihat ya saluran-saluran itu dari beton pracetak gitu ya, yang kedap, ya memang airnya tertib ya, nggak ada yang keluar kemana-mana terus sampai sungai. Ya ini praktek ini salah ya, kita sadari salah dan orang-orang mulai mencoba untuk ya sudah airnya dikembalikan ke daerah hijau seperti ini. Kemudian selokan-selokan itu dibuat sealamiah mungkin ya, sehingga ini masuk ke bawah gitu. Nah, kalau kita lihat jalan-jalan di luar kota pun gitu ya. Anda lihat nanti itu juga sudah pakai drainase yang tadi yang solid, yang kedap gitu ya. Padahal harusnya ya sudah begini saja. Dan di kota kalau bisa juga begini. Ya, kota juga begini ya. Ini ya kelihatan. Ini bagian dari LID. LID itu low impact development ya. Low impact development artinya pembangunan yang memberikan dampak serendah mungkin. Dan kita sadar bahwa kalau kita membangun pasti berdampak, ada dampaknya. Ya, manusia membangun pasti ada dampaknya. Nah itu harus serendah mungkin. Ya. Nah jadi nanti arsitek sebagai arsitek ya, tidak hanya bangunan, landscape juga, ya, set plan juga. Anda tidak lagi sebenarnya keberhasilannya tuh dari wah bangunannya indah gitu, dari secara visual saja, bukan. Itu sudah ditinggalkan ya. Sekarang orang itu lebih melek terhadap sains, terhadap gimana sih alam itu beroperasi gitu ya, dan bagaimana kita selama ini sudah mengganggu gitu, sehingga arsitek yang penting bentuk itu ya jadi kurang, nanti lama-lama ditinggalkan ya. Ya Anda harus merancang satu bangunan, lingkungan yang dia bisa blended dengan sistem nature, blended dengan sistem yang bekerja di alam. Sudah zamannya kita tidak lagi bisa mengatakan dengan teknologi kita menguasai alam, enggak. Ya, kan ceritanya dulu kalau para teknolog begitu ya. Wah, zaman dulu manusia
tunduk pada alam. Gitu. Ya, sekarang dengan kemajuan teknologi, alam tunduk sama kita itu salah. Ya, jadi gerakan sekarang kembali. Ya, jadi bangunan yang indah, rancangan yang cantik, rancangan yang benar, rancangan yang hebat adalah rancangan yang bisa blended dengan nature, baik visual maupun proses-proses yang terjadi akibat rancangan itu. Ya, misalnya tadi penghawaan, penggunaan air dan sebagainya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, kalau di kita mungkin ya ini kalau kita lihat di sini ada namanya ini water flow-nya dari sini. Kemudian ini ada retention zone ini ya. Jadi air itu dijaga segini nih tingginya. Kemudian ini ada planting soil mix. Ini yang khusus untuk tanaman-tanaman yang sifatnya juga khusus di sini, bukan pohon-pohon yang terlalu besar ya. Ini kira-kira kayak begini. Kalau di kita kira-kira masyarakat kita melihat ini apa? Nggak rapi gitu ya. Kita kan senangnya tanamannya ikutin kita. Ya, kalau perlu cemara botol benar-benar kayak botol. Namanya cemara botol tapi kok nggak kayak botol ya. Kita buat kayak botol. Dicukur gitu ya. Nah, ini yang alami nih, ya. Kalau Anda ke Australia sebagian besar sudah menyadari pertama ini ya. Masyarakatnya maupun pemerintahnya. Kalau lihat ke kedutaan Australia di Jakarta, Anda lihat taman depannya itu benar-benar kayak swampy area gitu ya. Mungkin kurang krokodilnya aja di situ. Tapi ya natural sekali gitu ya. Oke. Ini contoh lagi ya. Dulu konvensional set plan yang kalau kita buat set plan itu cenderung begini. Ya. Memaksimalkan lahan yang ada ya. Kalau di kita itu coupling perumahan itu bisa sampai 60%. Ya, 60% itu Anda silahkan buat couplingnya ya. Ruang terbuka hijaunya 20% gitu ya. Utilitas dan sebagainya sirkulasi itu 20%. Nah, ini jadinya kayak begini. Kita lihat ya, pola ini, pola jalan itu tidak ya memaksimalkan saja lahan yang ada ya. Tidak mengikuti ini. Kemudian bangunan-bangunannya juga cenderung couplingnya sama-sama supaya gampang desainnya, gampang jualnya gitu. Jadi sama semua gitu. Sedikit sekali yang berbeda itu hanya di pojok-pojok mungkin karena lokasi. Kemudian ini ada zaman-zaman di Amerika nih contohnya ya, itu adalah cul-de-sac. Ya, dulu kita terkagum-kagum dengan cul-de-sac ya. Cul-de-sac itu jalan untuk orang muter di situ. Ya, muter di situ gitu ya. Jadi ada lingkaran besar, perkerasan di sini. Kebayang ya mobil-mobil Amerika besar ya. Jadi besar-besar. Jadi kalau muter itu butuh lingkaran yang besar juga. Ya. Nah ini berbeda kalau yang diusulkan oleh LID. Nah, jadi perhatikan existingnya yang ada mengenai bagaimana air itu siklus air yang ada di situlah ya. Jadi ada aliran sungai, ada daerah yang menjaga simpanan air ya, daerah hijaunya. Kemudian kalau kita lihat alih-alih menyediakan ini cul-de-sac nih, dia pakai loop roads dengan landscape di tengah. Itu kan tengahnya nggak buat muter, dibuat itu untuk landscape-nya. Artinya air masuk di situ ya. Coupling juga nggak perlu sama. Ya. Kemudian kita lihat jalannya lebih kecil sebetulnya aja. Ini ada jalan utamanya, jalan utama, kemudian jalan sekundernya itu kecil-kecil aja sesuai kebutuhan gitu. Ya kalau kita lihat ini. Ya. Dan geometrinya jelas ini mengikuti kontur yang ada. Ya, lebih mengikuti kontur yang ada dibandingkan yang di atas. Oke. Ini juga
Ya, kalau konvensional seperti itu, menurut LID contohnya bisa semacam ini. Ya, oke. Untuk bisa semacam ini gimana? Ya pertama ya memang kita harus pahami existing-nya kayak apa. Jadi melakukan site inventory ya. Lakukan pemetaan, jangan batas couplingnya mana langsung buat site plan. Ya, tapi sistem existing yang ada seperti apa? Di sini banyak pepohonan untuk perlindungan, ya, untuk di sini banyak tangkapan air berarti dan sebagainya. Nah ini dijaga ya, itu. Nah kita lihat ini nih ya, pola-polanya gitu ya. Drainage-nya, drainage pattern-nya juga diperhatikan ini bagaimana. Oh ini ada wet pond di sini ya aslinya. Kemudian ada di sini juga ada wet pond. Ini nih sini. Oh, jadi aliran airnya dibuat mengisi itu gitu. Ya. Alih-alih yang ini ya drainage di sini pasti dibuang ke jalan besar ini gitu. Ya, nah ini juga ini di India ya contoh rainwater harvesting itu adalah air hujan itu nggak dibuang percuma ya. Kalau udah lewat atap kita, lewat halaman kita, simpan gitu. Ya, simpan untuk digunakan ya. Itu kan kalau kita jarang gitu ya. Waktu hujan memang kebanjiran, waktu kekeringan gitu. Gimana caranya ya? Nah, ini sistem ada begitu ya. Jadi disimpan ya. Ada yang disimpan di taman dan sebagainya, nanti bisa diambil lagi. Oke, kemudian ini kenapa? Oke. Permukiman berbasis konservasi lahan basah. Jadi lahan basah itu termasuk lahan basah adalah area di mana merupakan pertemuan antara daratan dan perairan gitu ya. Jadi di situ kondisinya khusus ya. Sebenarnya kondisinya khusus itu dia sangat menentukan kualitas air yang ada, kualitas air yang akan kita simpan gitu ya. Jadi ini contoh penting kita ya untuk kalau kita ada di konservasi lahan basah, lalu sikap kita gimana gitu ya. Ini kondisi awal selalu tergenang ya, meski di musim panas ya. Di daerah Sumatera banyak ya, di Palembang dan sebagainya begitu ya. Di Kalimantan juga. Kemudian ini usulannya, salah satu tanggapannya untuk menjaga konservasi ya. Ini rumah bisa mengapung nih. Ya, ada rakitnya ya, rumahnya panggung dan bisa mengapung kalau banjir ya. Jadi permasalahannya ini adalah masalah banjir ya. Kalau kita lihat ini juga jalannya ini nggak diuruk ya. Ini jalannya jalan panggung beton gitu ya. Ini gertak nih. Gertaknya mengapung juga enggak biasanya. Ya. Nah, lahan basah yang lain yang teknologinya maju, mungkin kita harus belajar dari misalnya Belanda ya. Belanda ya, Amsterdam dan sebagainya itu sebagian besar berada di bawah permukaan laut. Ya. Di situ ada contoh juga perkampungan yang terapung gitu, tapi lebih elit dari ini, lebih bagus ya. Dia bisa mengapung, kalau pasang, turun lagi, dan sebagainya. Ini juga lahan basah ya kita lihat ya, bagaimana dijaga supaya air itu bisa tetap masuk ya. Nih kita lihat nih. Ya. Ini tangki penampung air hujan. Atap-atapnya sengaja dibuat mungkin ini community center atau apa gitu ya. Kemudian atau gudang mungkin ya. Bisa saja ini. Kemudian atapnya memang selain melindungi dari panas dan hujan, dia juga menangkap air sengaja. Ya. Itu.
Ini lanskap berbasis konservasi lahan basah, artinya tetap menjaga supaya kita tidak mengurangi ya pembangunan yang kita lakukan tidak mengurangi bagaimana air itu bekerja sebelumnya di sini. Ya. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan air ini menjadi penting ya di lahan basah. Ini lanskap alam, ada cekungan gini dipertahankan sebagai retention basin ya. Jadi ini apa namanya? Jadi bisa untuk tandon air gitulah ya. Selama musim kemarau ya. Ini kita lihat lanskapnya ya berbeda. Ya, ini menunjukkan bagaimana air itu dipompa ya, ada sumur dalam, ada sumur yang agak dangkal ya. Kemudian ini diolah, pengolahannya ya sampai ke ini digunakan, dibuang, kemudian ada septic tank. Ini menceritakan mengenai jaraknya harus ada berapa itu? 100 inci ya terhadap septic tank ya. Kenapa? Ya nanti kita jelaskan di sini. Nah ini contohnya ya. Jadi kalau kita punya sumur atau ini bentuknya sumur gali atau sumur pompa ya, kalau kita sedot atau kita buka buat begini, maka air tanah itu akan turun begini. Tadinya begini profilnya, ini air tanah ya. Jadi bawahnya ini katakanlah ada lapisan kedap air. Kemudian karena ada pengambilan dia airnya akan begini sehingga di sini ikut turun. Ya. Akibatnya ini juga kesedot ke sini gitu ya. Nah, ini yang dari apa? Dari septic tank ya, pembuangan dari septic tank. Nah, ini yang kenapa ini jaraknya harus dijaga ya, karena ini akan cenderung tersedot juga ke sini. Nah, solusi di perkotaan sebenarnya sudah tidak bisa pakai yang begini lagi. Ya, karena lahan juga mahal, kapling-kapling cenderung kecil. Jadi jarak antara septic tank dengan sumur ya sebagai sumber air itu nggak bisa jauh ya. Paling-paling kapling di perumahan di kota sekarang ya itu 6 meter kali 10 meter gitu. Lebarnya 6 meter kali 10 meter. Ya, jadi gimana mau meletakkan septic tank, gimana mau meletakkan sumur pompa. Jadi solusinya itu bisa berbentuk septic tank komunal atau municipal sewage system. Jadi komunal. Ya, alih-alih membuat septic tank sendiri-sendiri komunal ya. Sebenarnya di Bandung ada perumahan yang sudah menggunakan itu ya. Di Antapani septic tank komunalnya itu lewat jalan kampungnya itu. Jadi jalannya memang nggak bisa dimasukin mobil Toraja, tapi itu bawahnya pipa sewage itu. Dari rumah-rumah nanti ada sewage sistemnya di pojok gitu. Ya, itu diolah di situ bersama gitu. Ya. Nah, ini lebih bisa lebih sehat begitu ya, dan sebenarnya untuk satu perkotaan harus begini. Lalu bagaimana kalau di permukiman yang sudah septic tank individual gitu ya? Ya susah yang mau dibuat begini. Nah, ini contoh kalau perumahan-perumahan baru harusnya sudah mulai memikirkan untuk komunal ya, septic tanknya. Ini yang tradisional, ini namanya cubluk. Orangnya kecil ini kotorannya gede banget. Kalau zaman dulu cubluk ya, cuman lubang kasih cubluk namanya. Jadi nggak diolah lagi di situ aja ya. Ini sangat mencemari ya. Kemudian kita punya septic tank yang model begini. Ini yang sekarang Anda pelajari mungkin ya di utilitas atau apa. Septic tank dari beton ukuran segini, ada dua ruangan ya. Kemudian nanti di airnya yang sudah bersih dibuang ke sini gitu ya. Tapi yang model sekarang semacam ini ya, septic tank udah Anda bisa beli, diantar ke rumah langsung tanam gitu.
ya, dan nanti masukin bakterinya dan sebagainya langsung berproses, ya. Kedap, tidak mencemari. Ini Anda bisa lihat brosur-brosurnya nih. Oke, ini ya air bersih yang benar untuk perkotaan itu sebenarnya tidak seperti sekarang kita ya, yaitu setiap rumah punya sumur bor, gitu ya. Di Bandung ini berapa rumah tangga sih yang dilayani PDAM? Ya, ya itu rasionya kecil sekali ya. Jadi sebagian besar itu ngebor sendiri, ya entah jarang sumur timba itu udah jarang, ya sumur gali. Jadi ngebor sendiri ya, itu kebayang ya bagaimana menjaga kandungan airnya. Nah, lebih baik itu kalau satu kota itu memang punya satu sistem penyediaan air yang untuk semuanya, untuk bangunan bertingkat tinggi maupun untuk perumahan ya. Kemudian sewage-nya juga dikelola juga sendiri. Siapa yang rumahnya di Inhofteng, sekitar Inhofteng tahu tidak? Inhofteng itu di mana? Orang Bandung ada nggak sini? Siapa orang Bandung? Ya, Inhofteng tuh. Daerah Buah Batu ya, terusan Buah Batu. Ya. Nah, Inhofteng itu. Inhofteng artinya apa? Ya ini, buatan Belanda dulu. Jadi satu kota dari kita lihat di Bandung itu, di Dagonya ada beranghang ya. Samping ITB ini, kalau ITB ini dinding Anda nih, samping dinding ITB dengan dinding sebelah sana itu ada celah mungkin 2 meteran dari Dago sana sampai balai kota sana terus dibawa ke sana. Itu air kotor ke belakang semua dulu. Ya. Turun ke bawah itu terus diolah di sana ceritanya. Jadi Inhofteng itu ya kayak septic tank kota. Sebenarnya bagus ya itu konsepnya, tapi itu mungkin hanya untuk 500.000 maksimum ya penduduknya gitu ya. Tapi kalau sudah seperti sekarang nggak bisa. Ya ini pengolahan limbah ya, saya enggak ini juga saya lewat. Nah ini buangan rumah tangga di Bandung per orang 7 kg per hari, bener nggak? Anda sampahnya buang apa aja? Buang kota habis makan dari GoFood, pesanan, bread gitu, buang. Ini semuanya itu ya. Botol, plastik dan sebagainya itu kira-kira 0,7 kilo per hari satu. Bandung ya. Jadi kalau orang Indonesia, kalau di Bandung kira-kira 1.500 ton per hari. Ya, itu harus diurus. Jadi kalau pernah itu ada mogok ya, sampah nggak diangkut, lalu sampah itu menumpuk di jalan-jalan. Ya, wah bukan main waktu itu tuh seminggu. Sekali ditumpuk seminggu untuk nguranginnya itu perlu waktu 3 minggu. Itu bisa diangkut lagi semua sampai bersih gitu ya. Jadi ini baru kita sadar bahwa kita tuh sampahnya banyak. Bukan main gitu ya. Jakarta 70.000 ton per hari. Kebayang ya. Nah, jadi ada sampah tadi sudah ya, buangan rumah tangga, ada sampah khusus, ya ini misalnya baterai, ya ini sering nih kan, lampu itu harus sampah khusus ya. Buangan rumah tangga, skala kawasan, skala kota ya. Jadi kita harus lihat tadi ya, bagaimana kalau skala rumah tangga cuman berempat saya serumah gitu ya, nggak sampai 3 kilo gampang lah bawa angkut nanti dibuang di mana. Tapi kalau satu skala kota berapa gitu ya, ini segini ya. Nah itu ngurusnya bukan main. Sumber sampah
rumah, pasar, jalanan, komersial area, industri. Ini sumber sampah. Ya, sumber munculnya sampah. Timbulan sampah itu sampah yang dihasilkan, istilahnya gitu ya. Oke. Nah ini sumber sampah, kemudian diangkut, dikumpulkan. Sumber sampah nggak begini ya, caranya nggak langsung diangkut dibuang ke sini, tapi melalui proses begini. Makanya Anda sering lihat di perumahan itu masih ada ya yang angkut pakai gerobak begini, atau sekarang sudah pakai triseda gitu ya, agak lebih manusiawi gitu. Kemudian dikumpulkan di sini, ya ini namanya sering disebut TPS. TPS diangkut ke TPA. Gitu. Ya, ini sistem di kita, ya sistem di kita. Jadi yang volumenya segini dikumpulkan jadi gede, terus diangkut dengan alat angkut yang lebih besar sini. Ya. Kalau saya waktu tinggal di Sydney itu langsung ke sini. Ya, jadi nggak ada TPS. Jadi tempat sampah yang beroda gitu standar bentuknya, tiap orang harus punya. Kalau sekarang rumah tangga punya itu untuk ditaruh di depan supaya keren gitu. Keren ya punya gitu, warnanya bisa warna-warni. Tapi kalau di sana memang standar ukurannya segitu supaya bisa diangkut oleh truk sampah yang cuman didorong, taruh sana, buang, gitu ya. Jadi sampah itu langsung dari rumah diangkat langsung ke sini. Ya, kalau kita masih punya TPS ini, di mana ini contohnya? Dekat ITB ya, depan BNI itu ada TPS, ya. Ya, sekali sampah-sampah dibuang di sana. Oke. Nah, ini TPS sementara, tempat pembuangan sementara, tempat pembuangan akhir yang kita lihat. Ya, kapan-kapan harusnya pernah ke sini ya. Pernah ke tempat pembuangan sampah akhir, main-main. Main sehingga kita lebih sadar, wih, itu ya. Dan itu sampah itu menghasilkan gas metan. Jadi kondisinya tuh panas di situ. Sering ada kebakar juga kalau udah kering ya. Longsor, bukan main itu ya. Longsor sampah. Itu berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mungkin ya, yang di Bandung itu begitu. Ya. Sampah Bandung dibuang di mana TPA-nya? Di Kabupaten Bandung. Sampah Jakarta dibuang di mana? Di luar Jakarta. Gitu. Ya, jadi itu sering jadi masalah. Ya, buat kabupaten sering-sering juga jadi bisnis. Ya nggak apa-apa dibuang sini, gitu ya. Jadi sampah ini juga jadi bisnis. Ya, kalau kita dengar di mana TV ya, di sampah-sampah pakaian, di Eropa mengalir ke Afrika. Ya, Afrika butuh, senang beli ya sama bekas ya, baju bekas memang masih bekas itu, masih bagus bisa dipakai. Tapi akhirnya sebenarnya ini orang Eropa juga sudah kesulitan untuk mengelola sampah bajunya gitu. Jadi dia dikasih aja nggak usah bayar deh, kasih aja. Dia jadi nggak urusin sampah gitu. Jadi kayak begitu ya sekarang ya. Kita juga masih begitu ya. Import kontainer-kontainer itu banyak yang kalau nggak diperiksa isinya sampah industri. Ya, jadi kita import sampah gitu. Ya, gitu. Dibayar. Jadi yang import itu justru dibayar gitu. Nih masuk ke sini orang dari Singapura misalnya lepas tangan, ya nggak harus. Karena di sana ketat sekali sampah industri prosedurnya begini. Nah kalau di Indonesia masih longgar gitu. Nah jadi proses di sumber buangan, panduan penanganan buangan ramah lingkungan ini. Jadi
keranjang hijau, biodegradable ya. Saya punya contoh, saya lupa saya bawa kresek, tas kresek, tapi dari singkong ya, berbahan singkong. Jadi dia kalau dibuang ke tanah dia akan hancur dan sebagainya. Ya, pernah nyimpennya kurang bagus, agak lembab, jadi keranjangnya bau. Buang. Tapi kalau disimpan kering bagus dia. Ya, ada kok yang sudah pakai itu ya. Intinya sebanyak mungkin yang biodegradable ya, degradable. Jadi bisa dihancurkan secara alam. Sisa makanan, sayur-sayuran, kertas natural, ya, kertas daur ulang itu natural juga ya, kertas natural. Nggak pakai zat-zat kimia terlalu banyak, ya. Buangan tanaman, oke ini. Kemudian keranjang biru ini biasanya ya, itu yang bahan plastik, termoresin, kaca gelas, sepatu, alat-alat elektronik dan sebagainya. Sampah berbahaya ini yang merah. Di kita di ITB ada tuh ya, merah si biru, hijau biru merah ini ada. Cuman nggak jelas ya. Intinya gimana setelahnya gitu, apakah benar ini ada yang ngambil dan sebagainya ya. Ini ya. Oke, ini saya lewat. Ya, ini sampah plastik ya. Jadi dibuat dari biji plastik, buat botol, dipasarkan, kemudian jadi sampah plastik, dipisahkan, digiling, dicuci, dikeringkan, dibuat lagi biji plastik. Ya, ini makanya kenapa plastik itu dibuangnya kalau bisa di tempat yang memang sudah terpisah ya. Nah ini agak susah kita ya membiasakan diri. Yang terjadi di kita ya semua bercampur, nanti ada orang yang bekerja mencari itu. Jadi kemarin minggu lalu kita lihat di foto itu ya ada yang di pintu air ya, itu memilih-milih sampah gitu ya. Sebenarnya itu bisa nggak ada gitu ya, langsung ya asal kita mau. Tapi kenapa itu nggak terjadi ya? Walaupun Anda di sekolah juga sudah diajarkan ya, buanglah sampah pada tempatnya dan sebagainya. Terutama karena itu butuh kesadaran masing-masing individu bahwa masalah sampah itu masalah bersama, masalah publik, urusan publik gitu. Nah, ini sampah-sampah saya, terserah saya mau dibuang di mana, itu yang sering kita dengar. Jangan buang di situ, ini sampah-sampah saya kok. Gitu. Tapi cara dia membuang sampah yang tidak benar itu menjadikan kita bersama itu menjadi sakit gitu istilahnya. Nah itu makanya itu urusan publik. Ya, jadi harusnya hukumannya keras itu. Dulu di Singapura untuk merubah itu menjadi urusan publik itu harus diterapkan denda yang besar ya. $100 kalau ketahuan buang sampah. Ya. Nah, butuh satu generasi itu. Akhirnya nggak perlu denda lagi, orang udah biasa. Ya. Ini hampir habis waktunya. Nah ini tadi ya, reduce, reuse, recycle, recover, residual. Recover ini mengambil energinya, misalnya dibakar ya. Ini recycle tadi ya, diolah untuk jadi tempat, jadi yang lain. Reuse itu digunakan sebanyak mungkin kembali gitu ya. Tadi botol, teh botol, kemudian reduce ini Anda pakai bawa botol sendiri, bawa tempat makan sendiri kalau beli ya ke kampus gitu, tempat makan, sendok, botol, kemudian nah kalau Anda lakukan itu, Anda sudah melakukan yang justru penting pertama adalah reduce gitu ya. Nah kalau reuse, kalau Anda sudah punya sesuatu
gunakan lagi gimana caranya. Misalnya ya, mudah-mudahan ada contoh ya. Ini pulau sampah ya, di Kepulauan Seribu ini banyak kayak begini ya. Sampah tuh hampir jadi kayak pulau aja. Ini apa namanya ini? Reuse ya. Ini dari botol ini kemudian jadi karya seni. Ini bisa juga ya menjadi recycle mungkin ya. Ini di Bandung ya. Kurangi, pisahkan, manfaatkan sama aja. Ya. Ini sampah kebun dan pertanian bisa jadi partikel batu untuk jalanan gini atau untuk makanan ternak ya. Dari sampah kotoran gini jadi begini. Ini juga begitu ya, limbah kayu ya, potongan kayu bisa jadi produk-produk yang bermanfaat. Produksi biogas personal ini juga ya, sampah kotoran sapi misalnya dan sebagainya. Limbah industri, oke, kita lihat aja cepat. Insenerator ya di beberapa kota besar di Eropa sampah sudah menghasilkan energi ya. Tapi bukan berarti perbanyak sampah ya. Oke, saya lewat. Bagaimana dengan arsitektur? Nah, ini arsitek dan bahan buangan gitu. Ini dari apa ya? Ini dari apa ini? Boktras. Ya, ini bahan bekas ya. Ini bahan bekas ini. Ya, dibuat di Singapura ya. Ini kayak tempat telur deh. Ini rumahnya Ridwan Kamil ya. Dari botol ya, botol Kratin Deng ya. Apakah Pak Ridwan Kamil minum Kratin Deng sebanyak ini? Enggak. Jadi dari ide dia punya beberapa, dia ini kok kayaknya bagus, kemudian dia beli gitu ya, beli dari pemulung tentunya. Ya. Beli nggak di supermarket terus diminum semua atau dibuangin gitu ya, itu namanya pemborosan gitu ya. Nih ya, ini efek cahayanya bagus ya. Walaupun nanti setelah sekian lama bersihnya gimana satu botol ya, satu botol mulai kusam dan ini agak sulit membersihkannya. Ini yang tadi ya, tadi ini dari ini idenya. Kemudian dia bisa dekompos, bisa menghilang betul-betul ya, didaur ulang lagi gitu. Ini dari karton bir nih, gitu ya. Ya membuat ini gitu. Ini buat dinding bangunan gitu ya. Ini bagian dari recycle ya, recycle. Tapi reuse itu penting buat arsitek. Kembali yang paling penting ini terakhir ya. Yang paling penting sebenarnya adalah reduce. Ya. Apapun ya untuk sampah. Jadi nanti ya Anda yang jago itu, yang care sama lingkungan, yang peduli, yang bijak, arsitek yang bijak itu yang proses membangunnya minim sampah. Itu. Jadi kalau sekarang ya kalau bangunan selesai itu wah sampahnya bukan main, potongan triplek, potongan keramik dibuang semua itu. Nah, bagaimana kita merancang bangunan sehingga waktu dibangun itu minim sampah. Ya. Kedua, waktu dioperasikan itu minim energi, pemakaian waternya efisien, artinya ada sistem daur ulang, ada rain harvesting misalnya ya. Kalau di sana banyak angin, tangkap angin sebagai sumber energi. Kalau di sana matahari banyak, kenapa rumah-rumah itu kalau siang tetap ada harus nyalain lampu gitu. Jadi berarti salah arsiteknya. Itu ya. Jadi ini kesadaran ini harus nantinya jadi dengan sendirinya waktu Anda mendesain udah bawaannya begitu. Ini makanya kuliah LBB ini untuk arsitek kira-kira ke arah sana ya.
kita banyak menghasilkan waste, terus terang banyak menghasilkan waste. Waste kita tidak hanya sisa bangunan, tapi waste-nya bangunan. Ya, kita membuat bangunan yang kalau kita mau ganti jadi bangunan lain, kita robohkan satu bangunan. Tapi kita ke depan nggak bisa berpikir gitu. Ya, misalnya gini, satu bangunan itu ada komponen yang sebenarnya dia harusnya bisa bertahan panjang 100 tahun. Misalnya strukturnya. Gitu. Tapi dinding luarnya mungkin berapa tahun? 20 tahun. Bagian interiornya mungkin 5 tahun. Gitu. Jadi itu Anda harus pisah-pisahkan. Sehingga bangunan itu bisa tetap berfungsi lama, ya, dengan cukup hanya mengganti bagian interiornya aja. Jadi Anda sadar betul, ya, oh ini 5 tahun umurnya, gitu, dan sebagainya. Ya, Anda pisah-pisahkan gitu secara mudah sehingga dia bisa bertahan lama. Ini bagian dari reuse, ya. Kita sering ya lihat bangunan, ada proyek baru harus dibongkar dulu bangunannya. Itu sampah terbesar dari arsitek. Gitu ya. Akhirnya dia harus dibongkar gitu ya. Oke. Ini dari botol-botol tadi ya. Ini dari PET plastik nih, botol ini jadi gini ya. Oke. Ya, ini dari bahan-bahan bekas semua ya. Atau yang ini, pelengkap interior ya, kita sering lihat ya. Ini bahan-bahan bekas ya. Ya, saya nggak ngarep Anda di sini sih inginnya lebih dari ini ya. Ya, ini ada ban pelek sepeda jadi jam gitu ya. Ini anak seni rupa. Tapi kita mungkin sampah kita lebih besar ya daripada sampah teman-teman seni rupa ya. Kita membuat bangunan itu sampahnya banyak sekali. Dan bangunan yang kita bangun dioperasikannya membutuhkan energi dan menghasilkan sampah yang banyak. Itu yang juga kita cegah. Ya. Nah, cara merubah perilaku orang itu sebenarnya ada 3. Jadi pertama itu lewat peraturan, pakai helm, kalau enggak didenda. Ya itu peraturan. Ya. Cara kedua lewat pendidikan, ya buanglah sampah pada tempatnya, ini matikan lampu, kalau tidak dipakai, pakai air pakai air sehemat mungkin. Gitu. Tapi bisa juga yang ketiga, yaitu apa? Merubah perilaku orang dengan desain atau pilihan teknologi. Ya, alih-alih pakai keran yang besar gitu, terus lupa ditinggal seharian. Tapi kita memilih sedikit mahal, tapi kita pakai keran yang nyala cuman 3 detik, mati lagi, harus tekan lagi. Saya gitu. Lampu yang menggunakan sensor matahari. Jadi kalau sudah terang dia mati sendiri. Itu misalnya ya. Semacam itu ya. Apalagi kalau di ini supermarket Setiabudi ya. Itu ada tangga, menurut saya satu-satunya di Bandung ya. Yang mengenali sensor. Punya sensor ada orang naik, baru dia jalan. Ya, yang lain nggak ada di Bandung ya. Di Jakarta banyak sih. Tapi dia punya kesadaran ya. Jadi bagaimana menghemat elevator ke lantai berapa tuh? Lantai 3 itu tidak nyala terus gitu. Ya. Nah itu misalnya ya. Jadi arsitek punya kesadaran untuk itu. Paling pertama adalah kalau kita bicara matahari kita berlimpah, penerangan dari situ harusnya bisa diandalkan untuk siang hari, dan juga kalau kita meletakkannya betul, kita nggak perlu AC di siang hari, gitu ya. Bandung itu adalah orientasi bangunan. Jadi orientasi bangunan itu titik kunci, ya, untuk penghawaan, untuk penerangan alami. Nah itu arsitek, ya. Jadi
Kalau kliennya boros, itu separuhnya dosa Anda gitu. Nah, dosanya klien apa? Ya karena milihnya Anda sebagai perancang. Oke ya, terima kasih gitu. Sampai jumpa minggu depan.